Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gurobat21 Media Informasi dan Edukasi untuk guru dan pelajar Indonesia. Bapak Ibu Guru, di video kali ini kami akan share terkait jadwal PPG dalam jabatan di tahun 2021 ini, di mana baru-baru ini sudah ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan terkait jadwal PPG dalam jabatan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lulus pretest, harap jangan sia-siakan kesempatan ini karena ini kesempatan yang langka. Baik, kita to the point. Jadi ini adalah jadwalnya. Bapak Ibu harus catat betul-betul, jangan sampai terlewat. Yang pertama adalah untuk pengiriman berkas persyaratan administrasi secara daring pada SIM PKB. Nah, itu pada tanggal 22 Februari sampai 7 Maret. Jadi nanti Bapak Ibu akan upload semua dokumen-dokumen atau persyaratan. Adapun persyaratan akan kami sampaikan sebentar. Kita fokus ke jadwal dulu. Nah, jadi Anda akan upload dokumen-dokumen Anda secara online tentunya di SIM PKB. Nah, ini ada sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya itu kita mengumpul berkas ke Dinas Pendidikan ya, seperti itu. Nah, ini lebih efektif di tahun ini karena cukup upload berkasnya di SIM PKB. Nah, jadi cukup memudahkan untuk guru-guru, terutama yang aksesnya agak jauh dari Dinas Pendidikan. Nah, selanjutnya tahap kedua, dokumen yang Bapak Ibu upload itu akan diverifikasi dan divalidasi oleh pihak verifikator ya pada tanggal 24 Februari hingga 9 Maret. Ini adalah durasi untuk verifikator memverval dokumen-dokumen yang Anda upload. Jadi sekali lagi pastikan dokumen yang Anda upload itu sudah memenuhi persyaratan. Sebentar kami akan sebutkan dokumen-dokumennya. Kemudian pada tanggal 15 Maret itu akan diumumkan hasil seleksi administrasi dan jadwal pelaksanaan PPG dalam jabatan 2021. Jadi durasinya cukup cepat ya. Karena tanggal 15 Maret itu sudah diumumkan hasil seleksi administrasi, apakah Anda lulus seleksi administrasi itu atau dokumen Anda memenuhi persyaratan atau seperti apa. Kita nantikan di 15 Maret. Kemudian tanggal 16 sampai 23 Maret itu adalah konfirmasi kesediaan oleh calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 1. Nah, jadi ketika Anda sudah dinyatakan lulus, Anda akan masih diberikan kesempatan untuk mengkonfirmasi atau mengokekan ketika Anda masuk kuota angkatan 1, apakah Anda bersedia ikut pada angkatan 1 atau tidak. Jadi ini sangat demokratis Bapak Ibu karena diberikan kesempatan untuk mengkonfirmasi, karena memang sebelum-sebelumnya juga pengalaman sebelumnya banyak yang sudah masuk kuota tapi karena satu dan lain hal sehingga tidak bisa mengikuti angkatan itu. Nah, maka tidak mengkonfirmasi kesediaannya seperti itu. Tapi sebaiknya saran kami ketika kendala itu bisa diatasi ya, kecuali memang sesuatu yang tidak bisa diatasi, kalau masih bisa diatasi sebaiknya ikuti ketika Anda sudah masuk kuota, karena itu peluang langka. Ketika sudah Anda masuk kuota itu artinya peluang Anda sudah di depan mata nih. Sekali lagi, kalau bisa ikuti, kecuali memang kendalanya ya tidak bisa ditolerir lagi seperti itu. Kemudian yang kelima adalah penetapan dan pengumuman calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 itu pada tanggal 25 Maret. Jadi sekitar 1 bulan dari sekarang kita sudah mengetahui siapa-siapa dari teman-teman guru ini yang akan masuk PPG dalam jabatan angkatan 1. Jadi durasinya cukup cepat dan ini yang kita harapkan ya, supaya lebih dieksekusi lebih cepat sehingga teman-teman tidak lama menunggu seperti itu. Nah, baik, kita ke dokumen persyaratan Bapak Ibu. Oke, sebelum kita masuk ke dokumen persyaratan, pastikan Anda sudah dinyatakan lulus di pretest yang bisa dicek di SIM PKB seperti ini Bapak Ibu ya, karena ini menjadi syarat mutlak untuk ikut PPG dalam jabatan tentunya. Baik, sekarang kita masuk ke persyaratan administrasi atau dokumen-dokumen apa yang harus Anda upload nanti di SIM PKB pada tanggal 22 Februari. Yang pertama adalah hasil scan ya. Jadi Ibu nanti scan ijazah S1-nya atau D4-nya. Bisa yang asli, bisa juga yang fotokopi asal dilegalisir oleh perguruan tinggi. Ya, seperti itu. Sebaiknya kalau ada yang asli saja Anda scan, kemudian Anda upload nanti. Untuk yang lulusan S1 luar negeri ya, misalnya ada yang lulusan dari kampus luar negeri, itu wajib melampirkan surat penyetaraan dari Dirjen Dikti. Baik, selanjutnya adalah hasil scan SK pengangkatan pertama. Misalnya Anda status PNS, maka Anda upload SK CPNS tentunya, karena itu adalah SK pengangkatan pertama. Kemudian kalau untuk yang honorer daerah, maka Anda upload SK pertama Anda.
Misalnya SK Bupati, Wali Kota atau Gubernur ya, seperti itu. Atau ada juga teman-teman sepertinya yang upload SK dari Dinas Pendidikan. Sepertinya itu juga bisa, tapi ini belum kami konfirmasi kepastiannya. Bisa konsultasi ke teman-teman atau langsung ke Dinas Pendidikan seperti itu. Yang pastinya untuk teman-teman yang SK sekolah ya, dari kepala sekolah, sepertinya itu akan menjadi kendala nantinya, sepertinya ya. Karena banyak teman-teman yang sharing, katanya SK kepala sekolah itu belum memenuhi persyaratan, harus SK dari kepala daerah atau yayasan untuk yang swasta. Selanjutnya hasil scan SK pengangkatan 2 tahun terakhir, yang 2019-20 dan 2020-2021. SK tersebut dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan ya, atau BKD untuk ASN. Jadi untuk ASN, SK kenaikan pangkat 2 tahun terakhir ya. Nah, begitupun dengan untuk non PNS ya, atau teman-teman honorer. Di sini SK yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah. Nah, sekali lagi SK dari Pemda atau yang diberi kemenangan. Jadi bisa asli, bisa fotokopi legalisir. Sebaiknya sekali lagi kalau ada yang asli seperti itu. Hasil pindai atau hasil scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir. Saya rasa teman-teman yang aktif mengajar tentu memiliki SK ini, tinggal diminta ke pihak sekolah tentunya. Kemudian hasil scan surat izin dari atasan. Jadi ini wajib juga surat izin dari kepala sekolah untuk mengikuti PPG. Formatnya banyak ya beredar, itu Bapak Ibu tinggal nanti cari di Google atau sharing-sharing di grup Facebook atau grup WA, banyak di situ. Kemudian hasil scan fakta integritas dari calon mahasiswa. Jadi fakta integritas ini isinya adalah bahwa dokumen yang Anda kumpulkan ini Anda bisa mempertanggungjawabkan keabsahannya. Artinya dipastikan bahwasanya dokumen ini valid dan nanti akan ada materinya yang ditandatangan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, inilah dokumen-dokumen yang harus Anda siapkan dan harus Anda upload ketika nanti tanggal 22 sudah dibuka untuk penguploadan berkas untuk PPG ya. Semoga Bapak Ibu guru yang lulus pretest ini lulus lagi di seleksi administrasi tahap 2 ini dan dinyatakan lolos ke kuota, kalau bisa angkatan pertama di PPG 2021. Yang pasti kita sudah mensyukuri ketika Anda sudah dinyatakan lulus, karena itu adalah salah satu langkah penting juga untuk bisa PPG. Meskipun teman-teman dokumennya lengkap, tapi kalau tidak lulus pretest tentu tidak bisa, karena itu adalah tahapan yang harus dilalui oleh Bapak Ibu guru. Demikianlah info yang kami share untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.